Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umud dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas semua karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita diberi kesempatan berjumpa dengan Sayyidus Syuhur, sebaik-baik bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salam dan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat di akhir kelak nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tribuners yang berbahagia dimanapun berada, senang sekali hari ini diberi kesempatan membersamai, memberikan taujih dengan tema agar Ramadan tahun ini lebih bermakna. Mari kita dengarkan sebuah ayat yang merupakan perintah puasa dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tribuners yang dirahmati Allah, kita mendapat kebahagiaan yang sungguh luar biasa karena Allah pertemukan dengan Ramadan di 1447 Hijriah. Belum tentu teman-teman kita yang lainnya diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan kali ini. Harapannya agar Ramadan yang dihadirkan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, tidak sama dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ada 6 tips yang membuat Ramadan kita jauh lebih bermakna. Yang pertama, memperbaiki niat karena Allah dan memahami tujuan puasa. Tribuners yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung terhadap niatnya dan seorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Tribuners yang dirahmati Allah, kita berpuasa Ramadan seperti yang sudah disampaikan Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 183 merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Tetapi dengan niat yang lurus semata-mata karena Allah dan memahami tujuan puasa untuk mencapai takwa, harapannya puasa tahun ini akan menjadi lebih bermakna. Kemudian yang kedua kita juga harus memahami bahwasanya Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, sebaik-baik bulan adalah bulan penuh pengampunan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan semata-mata mengharap ridho dari Allah, maka dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tribuners yang dirahmati Allah dimanapun berada, ini sebuah kesempatan emas untuk kita. Di sela-sela kewajiban kita sebagai umat muslim yang tujuannya ingin mencapai takwa, kita juga mendapat maghfirah, keampunan dari Allah jika kita berpuasa dengan mengharap ridho dari Allah, bukan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Tribuners, bagaimana agar puasa tahun ini lebih bermakna? Yang ketiga adalah kita harus memahami bagaimana usaha-usaha puasa yang kita lakukan terhindar dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaan pahala. Pertama, kita harus memelihara lisan, karena tidak ada makna puasa kalau seseorang tersebut berbohong. Jadi mari memelihara lisan kita untuk jauh dan terhindar dari ghibah dan memfitnah. Kemudian apalagi? Yang kedua, kita juga harus menjaga hati kita agar terhindar dari iri dan dengki, sehingga makna puasa kita lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menjaga amarah kita agar terkontrol. Dalam sebuah hadis dikatakan, la taqdob, parod dada binoran, summa la taqdob. Jangan marah, kemudian jangan marah. Itu sebuah pengingat bagi kita, anjuran bagi kita untuk menjaga agar kita tidak marah. Atau juga di hadis yang lain dikatakan, la taqdob walakal jannah, jangan marah, maka bagimu surga. Tribuners yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar puasa Ramadan tahun ini lebih bermakna? Yang keempat adalah kita memperbanyak doa dan zikir. Juga
qiyamul lail. Tribuners yang dirahmati Allah, dimanapun berada, budaya di negara kita sangat banyak dalam menyambut Ramadan. Di antaranya kita biasa melakukan ibadah sholat malam secara berjamaah. Kita kenal dengan istilah sholat tarawih dan sholat witir. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melangkahkan kaki menuju masjid-masjid di sekitar rumah kita, meramaikannya dan mensyiarkannya. Karena tadi, agar Ramadan kita lebih bermakna, maka kita harus semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Apakah berjamaah di masjid-masjid yang ada, tarawih dan witir, dan juga kita tambah dengan sholat tahajud di rumah kita. Kemudian memperbanyak zikir. Tribuners yang dirahmati Allah, zikir adalah sebuah tanda kalau kita menginginkan kedekatan dengan Sang Khalik. Kemudian yang kelima yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita lebih bermakna adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita mengenal bahwa Ramadan juga sebagai Sahrul Quran. Mari kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, merekoneksi kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau sebelum Ramadan kita hanya membaca Al-Quran beberapa lembar, kita tingkatkan yuk membaca Al-Quran lebih banyak. Kalau sebelum Ramadan kita sudah membaca Al-Quran 1 juz, mari kita tambah lagi. Kalau sebelum Ramadan kita sudah membaca Al-Quran, sekarang kita mulai untuk menghafal dan mengamalkannya. Bukankah juga budaya di negara kita melakukan tadarus? Membaca Al-Quran secara bersama-sama sudah dilazimkan di negara kita. Mudah-mudahan hati kita semua tergerak untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Tribuners yang dirahmati Allah, setelah kita dekat dengan Al-Quran, yang keenam adalah kita membangun kepedulian sosial. Tribuners yang dirahmati Allah, di dalam kita melakukan ibadah puasa, menahan diri dari lapar dan haus, itu mudah-mudahan membuat hati kita lebih lunak. Lebih lunak sehingga hati kita lebih tergerak untuk peduli dengan lingkungan, apakah dengan membayar zakat, infak, sedekah. Tribuners yang berbahagia dimanapun berada, dengan 6 kriteria tadi atau pentahapan yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih bermakna. Demikian yang bisa disampaikan. Usikum wa nafsi taqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.